Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lingsi dengan nomor induk mahasiswa H0321539, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan. Ikan adalah organisme heterotrof yang mendapatkan makanan dengan memakan organisme lain, sehingga ikan memiliki sistem pencernaan yang membantunya mencerna makanan. Sistem pencernaan ikan sama dengan manusia. Makanan masuk ke dalam mulut, dan dari mulut makanan akan ke kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan menuju ke esofagus, makanan dilanjutkan ke lambung. Dari lambung, makanan akan dilanjutkan menuju ke usus, dan sari makanan diserap di usus. Kemudian sari-sari makanan tersebut digunakan oleh seluruh tubuh ikan untuk beraktivitas. Sementara sisa-sisa makanan tadi akan dikeluarkan melalui anus, mulut, dan rongga mulut. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan, memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Pada umumnya, mulut ikan terletak di ujung depan kepala yang dinamakan tipe terminal. Pada ikan yang lain, mulut terletak pada bagian atas atau tipe superior, di bagian bawah kepala tipe inferior, dan ada pula dekat ujung bagian kepala tipe subterminal. Selain letak yang berbeda-beda, bentuk mulut pun bermacam-macam. Bentuk dan letak mulut ini sangat erat kaitannya dengan macam makanan yang menjadi kesukaan ikan. Mulut tipe superior mendapatkan makanan dari permukaan atau menunggu pada dasar perairan untuk menangkap mangsa yang lewat di atas. Esofagus ikan biasa disebut kerongkongan, pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Organ ini merupakan lanjutan dari paring, bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Kemampuan menggelembung organ ini tampak jelas pada ikan predator yang mampu menelan makanan yang relatif besar ukurannya. Sedangkan ikan-ikan pemakan jasad kecil mempunyai kemampuan untuk menggelembung yang kurang dibanding dengan ikan predator. Karena adanya kemampuan menggelembung inilah, maka jarang terjadi seekor ikan sampai mati bila makan suatu makanan yang melalui mulutnya tetapi tidak dapat ditelan. Lambung atau perut besar adalah lanjutan dari esofagus. Di belakangnya dibatasi oleh otot sphincter yang disebut pylorus untuk kemudian menjadi bagian depan dari usus bagian tengah. Lambung ini menunjukkan beberapa adaptasi. Di antaranya adalah adaptasi dalam bentuknya. Pada ikan pemakan ikan, lambung semata-mata berbentuk memanjang. Pada ikan omnivora, seringkali lambung berbentuk seperti kantung. Pada ikan belana atau mugil, lambung bermodifikasi menjadi alat penggiling. Lambung tersebut berukuran kecil tetapi dindingnya tebal dan berotot. Pada Sarcopharingidae dan Euharingidae, lambung mempunyai kemampuan menggelembung yang besar sehingga kemungkinan ikan-ikan ini memakan mangsa yang relatif besar. Usus tengah dan usus akhir biasa disebut intestinum, suatu bagian dari saluran pencernaan mulai dari pylorus sampai di kloaka atau anus. Usus mempunyai banyak variasi pula, umumnya berbentuk seperti pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir dan bermuara keluar sebagai lubang anus. Usus diikat oleh suatu alat penggantung mesentrum yang merupakan derivat dari pembungkus rongga perut atau peritoneum. Pada ikan karnivor ususnya pendek, mungkin karena makanan berdaging dapat dicerna dengan lebih mudah daripada tanaman. Sebaliknya, usus ikan herbivora panjang dan teratur di dalam satu lipatan atau kumparan. Kelenjar pencernaan. Pada kelenjar pencernaan ini atau glandula digestoria berfungsi dalam proses pencernaan yang terdiri atas hati, pankreas, dan kantong empedu. Hati atau hepar besar berwarna merah kecoklatan. Letaknya di depan
bagian rongga badan dan meluas mengelilingi usus, bentuknya tidak tegas. Hati termasuk kelenjar yang besar pada ikan, bahkan pada ikan cucut dan ikan pari biasa mencapai 20% bobot tubuhnya. Hati biasanya terletak di muka lambung atau sebagian mengelilingi lambung. Biasanya hati berjumlah 2 buah, tetapi mungkin hanya 1 seperti pada ikan salmon atau 3 seperti pada makerel. Pada hati terdapat kantong empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu ini masuk ke dalam saluran pencernaan makanan pada daerah pylorus melalui ductus choleductus. Pankreas. Pankreas ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian endokrin yang menghasilkan getah pankreas, penting bagi pencernaan makanan, dan bagian endokrin yang menghasilkan hormon insulin, mengendalikan kadar gula di dalam darah. Pankreas mengekskresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Pada ikan yang bertulang sejati bisa menyebar di sekeliling hati. Bahkan pada ikan yang berjari-jari sirip keras, pankreas dan hati menyatu menjadi hepatopankreas. Pada ikan cucut dan pari, pankreas merupakan 2 buah organ yang kompak. Kantong empedu. Kantong empedu ini bentuknya membulat dengan warna kehijau-hijauan, letaknya pada hati bagian depan, salurannya disebut ductus cysticus, bermuara pada usus dekat ventriculus. Fungsi dari kantong empedu ini adalah untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Nah, bilus ini berfungsi mencerahkan lemak.